أشهد أن محمدًا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Tapi kita lanjutkan kajian kitab Umdah al-Fiqh di kitab Taharah, masih di masalah atau bab al-haid. Kita lanjutkan setelah sebelumnya kita bahas beberapa hal yang terlarang atau beberapa hal yang terlarang yumna dengan sebab haid. Maka kali ini kita mulai dari perkataan Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yujibul ghusla wal bulugha wal i'tidal bih. Haid itu melazimkan al-ghusl, yaitu mandi, wal bulugh, dan melazimkan terjadinya bulugh, baligh, wal i'tidad bih, dan mewajibkan terjadinya al-i'tidad, yaitu menunaikan masa iddah dengan haid. Jadi hal yang merupakan konsekuensi dari haid dari segi kewajiban, yang pertama al-ghusl, yaitu mandi ketika bebas dari darah haid. Ketika bebas dari darah haid, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wala taqrabuhunna hatta yathurn, dan janganlah kalian mendekatinya, yaitu janganlah kalian menjima'nya sampai dia suci, sampai perempuan ini suci dari haidnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalimat fa idza tatahharna, maka ketika tatahharna yaitu suci, maksudnya di sini suci yaitu tasalna, setelah mandi maka lakukan jima' silahkan. Maka ini ijma' para ulama, wajib atas perempuan yang haid ketika dia suci untuk mandi, dan mandinya persis seperti mandi junub, imma sesuai dengan sunnah secara total, atau yang penting semua bagian tubuh kena. Kemudian konsekuensi wajib kedua setelah dengan sebab haid, yaitu al-bulugh, baligh. Perempuan yang pertama kali haid, maka dia baligh pada waktu itu. Keluar darah haid, maka dia sudah tergolong baligh dan dicatat amalannya, juga dianjari amalannya. Dan balighnya manusia dengan sebab haid ini khusus perempuan, terjadi hanya pada perempuan, ya, tidak pada laki-laki tentunya. Tanda-tanda baligh pada laki-laki dan perempuan itu kesamaannya di 3 perkara, yaitu keluarnya air mani disebabkan mimpi basah atau hal lainnya. Kemudian sebab yang kedua, yakni tumbuhnya bulu kemaluan. Dan sebab yang ketiga, jika tidak pernah keluar air mani atau tidak tumbuh bulu kemaluan, maka menggenapkan usia 15 tahun. Maka jika 16 tahun, masuk 16 tahun, maka dia apa? Maka dia baligh. Kalau misalnya tidak terjadi apa? Tidak terjadi mimpi basah, keluar air mani, atau tumbuhnya bulu kemaluan. Tapi yang ketiga dari
konsekuensi wajibnya hal yang wajib atau konsekuensi dari haid setelah mandi, yang kedua baligh, maka yang ketiga al-i'tidad bih, yaitu menunaikan masa iddah karena cerai, ya, menunaikan masa iddah dengan haid, dengan jumlah haid. Kalau misalnya diceraikan, maka salah satu quru, yaitu salah satu haid, 3 kali masa haid, menunaikan masa iddah 3 kali masa haid untuk cerai atau pisah atau cerai hidup. Maka 3 kali masa haid selama perempuan ini memang berhaid. Adapun jika perempuan ini belum pernah haid kemudian diceraikan atau sudah menopause, maka ini memiliki masa iddah lainnya, bukan dengan haid melainkan dengan bulan. Kemudian kata beliau rahimahullah, fa idzan qata'a ad-dam ubiha fi'lu as-shaum. Jika darah itu terputus, selesai ya masa haid, maka ubiha fi'lu as-shaum, dibolehkan untuk berpuasa. Bahkan bukan hanya dibolehkan, kalau misalnya itu bulan Ramadan, maka wajib untuk puasa Ramadan. Wajib untuk puasa Ramadan. Tetapi ketika selesainya haid tersebut di siang hari Ramadan, maka tidak wajib untuk imsak, tidak wajib untuk berpuasa, karena dia selesai haid itu di waktu orang-orang puasa. Dan berarti sebelumnya dia dalam kondisi tidak wajib puasa, maka dalam hari tersebut tidak wajib puasa. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Ya. Adapun kalau misalnya dia terputus darah haidnya di akhir malam dan belum sempat mandi haid, sudah masuk waktu puasa subuh, maka wajib atasnya berpuasa. Karena tidak disyaratkan suci ketika berpuasa. Tidak disyaratkan suci ketika memulai puasa. Sebagaimana misal antum junub, belum sempat mandi atau belum mandi dan sudah azan subuh duluan, maka itu di bulan Ramadan. Walaupun dalam kondisi masih junub dan belum mandi, maka tetap wajib puasa. Kemudian mandilah sebelum salat subuh. Ya, begitu. Kemudian idzan qata'a ad-dam ubiha fi'lu as-shaumi wat talaq. Ketika darah itu terputus, maka dipersilahkan untuk puasa. Sunnah ya diwajibkan untuk puasa wajib. Wat talaq, dan juga disahkan dan dipersilahkan untuk dilakukan talak terhadapnya, talak. Kalau misalnya darahnya berhenti walaupun belum mandi. Ya, jika darah terputus walaupun belum mandi, maka ketika hal seperti itu terwujud, yaitu darah terputus, maka suami mentalak, sah talaknya, boleh, tidak berdosa. Tidak berdosa. Ini talak syar'i, yaitu talak sunni, talak yang memang diperbolehkan ketika memang ingin talaknya, yaitu suami yang mentalaknya di waktu suci. Adapun kalau misalnya mentalaknya di waktu haid, maka ini kata para fuqaha termasuk talak bid'i, talak bid'ah. Sebagian ulama menyatakan sah, sebagian ulama menyatakan tidak sah talaknya. Tapi ala kulli hal, kita fokus di talak sunni ini, yaitu suami menunggu sampai istri selesai haid, maka baru suami ini mentalak. Jadi urusan talak pun itu ada peraturannya. Ada sunniyah dan ada bid'iyahnya. Kapan berhak ditalak, kapan tidak boleh ditalak. Itu juga ada. Ada fiqihnya. Nah, kemudian walam yubah sa'iruha hatta taghtasil. Adapun hal-hal lain itu tidak diperbolehkan sampai dia mandi. Yang jadi jeda antara dia selesai darah haid dengan mandi ada jeda. Itu di jeda itu diperbolehkan puasa dan diperbolehkan untuk
ditalak. Dua itu saja. Kan kalau misalnya masih ngalir darah haidnya, masih keluar darah haidnya kan puasa nggak boleh, ditalak nggak boleh. Tapi kalau darahnya sudah terputus dan memang wajib puasa ketika itu atau boleh puasa, maka boleh puasa. Juga ditalak boleh, walaupun belum mandi. Nah, hal-hal lainnya seperti sholat, tawaf, kemudian megang mushaf, dan itu tidak boleh dilakukan di jeda antara selesai darah haid sampai mandi. Sampai dia mandi baru dia boleh melakukan hal-hal lainnya seperti salat, tawaf, megang mushaf dan seterusnya. Ya, walam yubah sa'iruha hatta taghtasil. Hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan sampai dia mandi. Sampai dia mandi. Ya, menetap di masjid, ikut kajian di masjid. Kemudian jima' di farjinya. Ya, maka itu baru boleh dilakukan setelah dia mandi haid. Adapun kalau dia belum mandi haid dan sudah terputus darahnya, maka hal-hal ini belum boleh dilakukan sampai dia mandi. Wa yajuzul istimta'u minal haidhi bima dunal farji. Diperbolehkan untuk menikmati tubuh perempuan haid, istri yang haid selama di bawah atau selama selain farj, selain dari kemaluan. Terutama kemaluan depan. Liqauli Rasulullah SAW, karena Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ghairan nikah. Buatlah apapun selain dari nikah. Selain dari nikah, dan an-nikah maksudnya nikah di sini adalah al-jima', al-wata', yaitu menuntaskan syahwat di kemaluan istrinya. Ustaz Fawaz itu sahib antum yang satu lagi siapa namanya? Dia ada ini mau kuliah dia? Enggak. Ngapain? Suruh ke sini. Enggak boleh kayak gitu. Apa ada majelis ilmu, masih muda apalagi, enggak boleh, harus ke sini. Itu enggak boleh kalau kecuali kalau ada darurat kalau kuliah atau tugas. Ya. Enggak boleh. Orang ahlul masjid atau DKM atau marbot atau muazin itu harus lebih mencontohkan ke orang-orang akan semangat untuk menuntut ilmu, ya. Itu kita nggak bisa berharap banyak ke orang-orang awam untuk sementara kita sendiri nggak mencontohkan, ya gitu. Ya, saya kemarin ada hari Ahad maghrib, qadarullah harus ke Kalibata, jadi diliburkan kajiannya. Taib. Kemudian dikatakan di sini wa yajuzul istimta'u minal haidhi bima dunal farj. Dibolehkan menikmati menikmati tubuh perempuan yang haid, istri yang haid selama bukan farj. Sebagaimana kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in ghairan nikah. Lakukanlah segala sesuatu yang penting bukan al-jima', bukan jima', bukan wata'. Nah, adapun antara pusar dengan lutut selama bukan kemaluan, sampai pusar dengan lutut, boleh enggak itu diistimta', bolehkah itu dinikmati? Jumhur dari fuqaha itu menyatakan itu terlarang, dan itu yang perkataan yang masyhur dalam mazhab Hanbali. Tapi yang sahih wallahu alam, bolehnya istimta'. Antara istimta' itu menikmati antara surrah yaitu pusar dan antara rukbah yaitu paha lutut, itu boleh. Pahanya, bawah pusar selama bukan di kemaluan. Itu boleh dinikmati oleh suaminya dalam keadaan haid, itu yang lebih sahih. Ya. Sebagaimana zahir dari hadis isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan segala sesuatu silakan. Yang penting bukan an-nikah, yang penting bukan al-wata', bukan al-jima'. Ya. Bukan al-jima'. Yaitu jima' dimaksud bukan dukhul, masuk atau menikmati farjinya atau kemaluan depannya. Taib. Kemudian
dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa aqallul haidhi yaumun wa lailah. Paling minimalnya haid, paling cepatnya haid itu adalah sehari semalam, berarti 24 jam. Ini adalah mazhab Hanbali dan ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Ini masyhur sekali, yaitu paling minimal haid 1 hari 1 malam. Jadi kalau ditanya perempuan yang haid paling minimalnya berapa lama gitu. Paling sebentarnya berapa lama? Para ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat ya. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, paling minimal 1 hari 1 malam. Dan ini pendapat dalam mazhab Hanbali dan juga dalam Syafi'iyah. Dalam pendapat Imam Syafi'i. 1 hari 1 malam. Artinya 24 jam sejak awal keluar darah haid. Ini akal paling sedikitnya. Pendapat kedua, aqallul haid paling sedikitnya waktu haid yaitu 3 hari. 3 hari. Dan ini mazhab Hanafiyah. Ya. Mazhab Hanafiyah. Pendapat ketiga, la hadda fi aqallil haid. Tidak ada batasan di minimalnya masa haid. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi ada 3 pendapat ulama. Kalau misalnya kita ditanya, ya akhi, perempuan yang paling minimal haid itu seberapa ya gitu. Paling cepatnya gitu loh haid. Ya, maka kita katakan 3 pendapat. Pendapat pertama, dan ini yang termaktub di mazhab Hanbali, yaitu al-yaum wa lailah, sehari semalam, 24 jam sejak keluar darah haidnya. Itu yang pertama. Oke, pendapat kedua apa? Dalam mazhab Hanafiyah 3 hari 3 malam. Aqallul haid. Pendapat Hanafiyah. Adapun pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu tidak ada batasan sehingga dikembalikan kepada bagaimana dianya. Bisa aja kurang dari sehari semalam. Artinya duf'ah wahidah sekali gitu aja, habis itu enggak keluar dalam waktu setengah hari, maka udah dianggap selesai haidnya. Taib. Untuk aqallul haid ini kita pilih pendapat mazhab Hanbali dan juga perkataan Imam Syafi'i. Aqallul haid yaum wa lailah. 1 hari 1 malam. Ya. Kenapa kita pakai ini? Sedangkan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga kuat. Karena apa? Tidak ada dalil khusus yang membatasi ini. Betul, tidak ada dalil khusus, betul. Nah, tidak ada dalil khusus yang membatasi sehari semalam, melainkan yang udah dikembalikan kepada keluarnya darah aja kan gitu. Pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada kebaikannya, ada kebenarannya, sisi benarnya ada. Tetapi itu tidak ihtiyat, bukan merupakan sikap hati-hati nantinya. Karena begini, kenyataannya kalau misalnya kita pakai pendapat ini, aqallul haid, minimalnya haid itu adalah yang penting selesai darah haid. Mau dia setengah hari selesai. Kenyataannya untuk perempuan yang terjadi boleh jadi baru 4 jam selesai keluar. Dianggap misal enggak haid lagi, misal nanti 3 jam lagi ternyata keluar lagi. Itu hal yang sering kali kayak gitu. Sehingga untuk memastikan, maka memastikan ya 1 hari 1 malam itu paling minimalnya. Ya, misal seorang perempuan, apalagi dia mubtadaah, yaitu perempuan yang baru haid pertama kali, misal dia haid, keluar dari haid, maka tiba-tiba di jam kesekian nggak ada lagi keluar darah. Oke, nggak ada lagi keluar darah.
Ya. Maka mazhab yang sahih di sini adalah ditunggu sampai 1 kali 24 jam setelah pertama kali keluar darah itu. Kalau keluar darah haid misal jam 7 pagi, kemudian terputus darah tersebut zuhur, maka mazhab yang sahih adalah tunggu sampai besok jam 7. Ya, begitu. Itu yang kita pakai sekarang. Tunggu sampai besok jam 7. Kalau memang terputus zuhur. Kalau pakai mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jam 7 keluar, oke, darah haid. Jam 12 selesai. Maka pendapat Syekhul Islam apa? Diselesai jam 12 itu maka sudah selesai antum anti haidnya selesai kelas. Baik. Memang tidak ada dalil yang membatasi berapa lama minimal haid, enggak ada, betul. Ini ada sisi benarnya Syekhul Islam rahimahullah. Tetapi ketika kita pakai metode itu, bisa jadi nanti asar perempuan ini akan haid lagi. Sehingga terjadi bingung nanti. Ini kenyataannya seperti itu. Karena boleh jadi terputus sebentar, nanti ada lagi gitu loh. Terputus sebentar, nanti ada lagi. Maka di sini dilihat ini dilihat kalau misalnya dia terputus zuhur kemudian sampai asar maghrib belum ada darah haid, maka tetap itu dikategorikan sebagai durasi haid sampai dia pastikan besok jam 7 pagi lagi dia pastikan masih keluar enggak. Kalau jam 7 ternyata udah enggak keluar, enggak ada lagi keluar, maka mandi haid dia dan tidak mengqadha salat. Tidak mengqadha salat. Begitu. Ya. Maka aqallul haid yaumun wa lailah. Minimalnya haid itu sehari semalam. Itu mazhab yang lebih kita ambil insyaallah. Baik, kemudian wa aktsaruhu 15 yauman. Dan paling lamanya haid 15 hari. 15 hari. Ini pendapat mazhab Hanbali dan sebelumnya mazhab Maliki dan Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi, maka bagi mereka paling lamanya haid 10 hari. Paling lamanya haid 10 hari. Ya. Pendapat yang ketiga, pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada batasan paling lamanya haid. Karena tidak ada dalil untuk itu. Jadi kembali di sini jumhur, Hanafiyah, Syekhul Islam. 3 pendapat lagi. Ya. Paling lamanya haid bagi jumhur di sini Anda katakan karena lebih banyak ya daripada semuanya, daripada mazhab yang lainnya, daripada pendapat kedua dan ketiga. Jumhur mengatakan aktsaruhu yaitu 15 yauman, 15 hari. Paling lama haid 15 hari. Lewat 15 hari, walaupun darah masih keluar, tidak dianggap haid. Bagi mazhab Hanafiyah, paling lamanya 10 hari. Ya, kita enggak mengupas yang ini. Ya. Kemudian mazhab yang ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada had, la hadda fi aktsari ayyamil haid. Tidak ada batasan di paling banyaknya hari-hari haid. Ya. Maka kalau pakai mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berarti sampai 20 pun bisa itu. Selama kenyataannya keluar darah haid sampai hari ke-20. Wallahu alam, yang lebih sahih adalah mazhab yang pertama, yang jumhur ulama. Bahwasanya aktsarul haid, paling lamanya haid berapa? 15 hari. Ya, jadi fikihkan ini. Jadi paling minimalnya cepatnya haid berapa? 1 hari. Paling lamanya haid 15 hari. Dah gitu. Ya. Artinya begini, kalau ada kasus istri antum atau putri antum atau saudari antum atau ibu antum dan seterusnya, siapapun itu, haid, keluar darah haid, antum tanya ke dia, ngerti nggak kalau itu darah haid? Iya ngerti, ini darahnya haid, ini benar warnanya seperti ini, teksturnya begini ya, ini darah haid. Oke. Keluar. Namun 2 jam kemudian ngelapor
alhamdulillah udah nggak keluar lagi. Nah, ini di sini kemudian apa? Antum pakai ini fikih. Oh nggak keluar lagi ya? Ya udah tunggu 1 hari. Dari awal kamu keluar darah haid. Jam berapa tadi keluar? Prediksikan aja jam berapa. Maka hari esok jam berapa itu di situ. Lihat, cek lagi itu. Ya apakah keluar apa enggak? Kalau masih keluar ya itu berarti masih terus lanjut haid. Ya. Tapi begitu ya. Kalau enggak keluar 1 kali 24 jam enggak keluar, udah enggak keluar lagi, maka khalas berarti ya, kamu telah bebas dari haid, sudah mandi haid. Tidak wajib tidak mengqadha salat. Kemudian kasus berikutnya kalau maksimal dari haid keluar yaitu 15 hari. Maka di hari ke-15 itu masih enggak keluar, masih haid. Dan darah haid yang keluar bukan darah biasa itu enggak, darah haid. Oke. Maka kemudian genap 15 hari menuju ke hari ke-16 jam di hari ke-16 maka khalas mandi. Tapi masih keluar nih darah haidnya, enggak mandi tetap. Mandi karena itu adalah darah istihadah. Darah fasad, darah cacat, darah rusak, darah penyakit. Mandi. Taib Syekhul Islam dan yang mendukungnya dalam masalah ini mengatakan tidak ada batasan. Terusin aja haid gitu kan, masa haid. Karena apa? Tidak ada dalil untuk membatasi. Tapi kenapa kok jumhur ulama atau kebanyakan ulama dibatasin 1 hari 1 malam, itu sehari semalam untuk minimal dan maksimal 15 hari. Ini dikembalikan kepada kebiasaan dari perempuan. Dan yang 1 hari 1 malam ini segi ihtiyat, yaitu kehati-hatian karena boleh jadi setelah haid itu terputus sejenak, nanti ada lagi jam berapa itu bisa terjadi. Maka ditunggu 1 hari 1 malam untuk memastikan. Gitu. 15 hari karena ini dikembalikan kepada kebiasaan perempuan paling maksimalnya. Ya begitu. Baik. Wa aqallu tuhri bainal haidatain kata Ibnu Qudamah, aqallu tuhri bainal haidatain 13 yauman. Paling minimalnya suci antara 2 jeda masa haid, 2 masa haid. Paling minimal, paling cepatnya jeda suci antara 2 masa haid ya, ini adalah 13 hari. 13 hari. Ya, 13 hari. Ya, sekitar 13, 14, 13 gitu ya. Paling ini minimalnya, paling cepatnya 13 hari. Lagi-lagi kalau bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajar tidak ada batasan paling cepatnya haid. Jeda haid itu enggak ada batasan. Tapi ya wallahu alam yang lebih sahih adalah ada batasan. Jadi antara ini haid nih, masa haid, selesai haid ya, maka harus ada jeda paling cepat jedanya itu 13 sampai 15 hari. Paling cepat. Ya. Adapun misal gini ya, kasus istri antum haid gimana? Selesai haid. Udah mandi ya. Kemudian 3 hari kemudian keluar darah haid. Ini Mbak, kadang banyak terjadi. Maka kata para ulama dan jumhur mengatakan yang berikutnya ini bukan haid, dari istihadah. Karena belum sampai 13 lah, minimal 13 lah. Soalnya minimal 15 mestinya karena per bulan. Tapi enggak 13 bisa. Ya. Ini 13 hari, ini suci harus. Adapun kalau belum ini enggak lazim, berarti ini rusak nih darahnya nih. Darah berikutnya ini rusak, walaupun bentuknya seperti haid darahnya, tapi ini rusak, enggak normal. Ada sesuatu, ya. Tapi bagi mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, haid gak nih? Haid yang kedua ini.
Karena ibrahnya bagi beliau adalah bukan di waktunya atau bukan di batasannya, karena nggak ada batasan di sini. Bagi beliau rahimahullah, ibrahnya di darahnya. Memang ada kekuatan di sini, ada kekuatan makna, betul. Tetapi ini bisa membuat tahayyur atau kebingungan di antara ummahat atau perempuan-perempuan haid. Tapi yang lebih sahih adalah diberi jeda, karena yang tidak teratur seperti ini secara ekstrim terputus kemudian itu ya menyambung lagi tiba-tiba pas hari kapan, maka yang seperti ini dianggap sakit, ya dianggap darah penyakit. Ya, jadi gitu ya, ada jeda ya. Ini dipahami baik-baik, ada jeda. Ilmu seperti ini baik perempuan atau ikhwan benar-benar jarang yang paham, nggak banyak paham. Ya. Nah kemudian wala hadda li aktsarih, tidak ada batasan untuk maksimal masa suci. Ini kebalikannya. Minimal masa suci 13 hari antara dua masa haid. Kalau kurang dari 13 hari itu dia haid lagi, maka itu bukan haid, melainkan itu istihadah. Adapun maksimal masa suci, itu enggak ada batas, enggak bisa dibatasi. Ini enggak mungkin, enggak bisa dibatasi. Paling lamanya masa suci enggak bisa dibatasi. La hadda li aktsarit tuhur, enggak ada batasan untuk paling lamanya masa suci, nggak ada batasan. Sampai 3 bulan pun kalau dia nggak pernah haid, dia nggak pernah haid, kelas. Ya, karena pada asalnya perempuan itu suci gitu loh, nggak ada haid. Nah, jadi haid itu kan tori, sesuatu yang datang dengan tanda-tanda, bukan sesuatu yang asal, bukan sesuatu yang pada asalnya itu perempuan itu haid. Enggak, pada asalnya perempuan itu dalam keadaan normal, suci. Haid itu sesuatu yang datang. Ya. Taib. Jadi sependek-pendeknya masa suci bagi perempuan yang biasa haid itu adalah 13 hari atau sekitar itu. Selama-lamanya perempuan suci itu enggak ada batasannya, selama-lamanya kapan. Kayak gitu ya. Hatta dia enggak hamil, hatta dia tidak hamil. Ya misal dia lahiran, kemudian dia nifas. Setelah selesai nifas ternyata dia belum 1 bulan tidak haid. Bulan kedua tidak haid. Ya emang udah enggak haid karena enggak keluar darah haid. Bulan ketiga baru keluar darah haid. Maka barulah itu haid. Yang enggak bisa dibatasi namanya suci itu, ya, karena pada asalnya suci. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa aqallu sinnin tahidu lahul mar'atu 9 sinin wa aktsaruhu 60. Dan paling minimalnya yaitu paling minimalnya usia perempuan haid paling kecil itu 9 tahun. Ya, 9 tahun. Dan ini mazhab Hanbali. Namun yang sahih, untuk paling kecilnya anak perempuan haid tidak ada batasannya. Ini ya sahih, tidak ada batasannya. Ya, dikembalikan kepada perempuan itu sendiri. Dikembalikan kepada perempuan itu sendiri. Kalau ada anak gadis, anak perempuan di usia 8 atau 7 tahun keluar darah haid, maka haid. Begitu, itu yang sahih. Maka itu haid. Dan tanda-tanda darah haidnya jelas. Misalnya usia 7 tahun haid. Ya subhanallah. Kok bisa? Ya Allah alam bisa. Ya, namun dalam mazhab Hanbali
minimal 9 tahun karena dikembalikan kepada adat perempuan pada umumnya. Tapi memang benar perempuan di usia di bawah 9 tahun itu jarang sekali ada yang haid, tapi kan enggak, sekarang ini beda ya. Antum lihat anak-anak perempuan sekarang, subhanallah. Ya. Kepolosan mereka tuh banyak yang udah terpoles. Ya. Lihat anak-anak wahana sini kan, yang perempuan atau teman-teman yang udah biasa ngeliat TPA di sini, anak-anak perempuannya. Beda dengan anak perempuan di zaman kita dulu. Mereka udah kenal handphone, udah ngeliat ini, ngeliat itu. Apalagi perempuan ini kan lebih cepat pekanya dalam urusan perasaan. Itu bisa membangkitkan atau mendorong untuk cepatnya haid. Ya gitu. Maka bukan gak mungkin usia 8 tahun haid, 7 tahun haid keluar. Ya, ibunya harus benar-benar mengajarkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu yang lebih sahih. Namun dalam madhab paling minimal 9 tahun. Kalau kita mengikuti madhab di sini, maka kalau ada anak gadis, anak kecil usia 8 tahun dia keluar dari haid, maka tidak dianggap haid dalam madhab. Ya, nunggu sampai dia genap usia 9 tahun baru mungkin dia haid. Kalau di usia 8 tahun dia udah punya siklus rutin setiap bulan, maka dalam madhab tidak. Ini bukan haid. Siklus rutin itu baru dimulai kapan? Ketika dia usia 9 tahun nanti. Ini kalau konsekuensi dari mengikuti madhab ini. Yang sahih adalah enggak begitu. Yang sahih selama dia keluar walaupun belum usia 9 tahun, keluar darah haid dan ciri-cirinya jelas darah haid, difahami oleh ibunya juga, maka ini masuk masa haid. Dan sudah baligh. Wajib salat. Tapi gimana kalau misalnya hadis Nabi SAW, muru auladakum bis salat li sab'in. Perintahkan anak kalian salat karena 7 tahun. Ini enggak wajib salat anak ini, tapi wajib orang tua ngingetin. Tapi kalau anak 8 tahun atau 7 tahun sudah baligh yaitu haid, maka apa? Wajib salat walaupun belum 10 tahun. Wajib salat. Orang tuanya wajib menyuruhnya salat. Dan menjadi wajib dia salat. Bukan hal yang sunnah lagi, wajib dia salat. Auratnya juga dalam salat itu mu'tabarah, yaitu harus tutup aurat. Begitu juga dengan anak kecil laki-laki, kalau misalnya dia usia 9 tahun, usia 9 tahun, dia keluar air maninya. Keluar air maninya, bukan disebabkan mimpi, disebabkan kotornya pikiran dia, atau mungkin dia melakukan sesuatu bersama temannya, atau bagaimana, keluar air mani. Maka ini baligh. Maka inzalul mani, keluarnya air mani termasuk tanda-tanda balighnya seorang laki-laki atau perempuan. Walaupun tidak memakai metode mimpi basah. Jadi aqallul haidhi aqallu sinnin tahidu lahul mar'ah 9 sinin wa aktsaruhu 60. Dan paling tuanya perempuan untuk haid itu 60 usianya. Ya. Namun yang masyhur dalam mazhab Hanbali sebenarnya paling tua itu 50 tahun dalam mazhab Hanbali. Ya, dalam mazhab Hanbali ada 2 pendapat. Paling tuanya perempuan yang haid itu berapa? Pendapat pertama yang masyhur dalam mazhab Hanbali itu 50 tahun. Lebih dari 50 tahun ini udah enggak haid lagi, menopause. Tapi gitu, kenyataannya enggak gitu. Nah, dalam riwayat lain, dalam pendapat lain dalam mazhab Hanbali yaitu paling tuanya 60 tahun. Maka wallahu alam yang sahih yang dalam hal ini yang sahih adalah tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Enggak 50 tahun, enggak 60 tahun, pokoknya ibrahnya di masih haid atau enggak kok ini. Maka tidak ada yang sahih adalah tidak ada batasan minimal usia haid, tidak ada batasan maksimal paling tuanya orang perempuan haid. Maka kalau ada nenek-nenek usia 62 tahun misal dia masih haid dan itu ajaib, maka itu termasuk haid.
walaupun dia gharib, aneh, ajaib. Ya. Dan juga usia 52 tahun, walaupun lebih dari 50 tahun, yang sahih adalah tetap dia haid kalau memang masih keluar haid. Tapi memang umumnya perempuan mengalami menopause menuju usia-usia segitu. Nah sekarang kenyataannya di lapangan, orang tidak lagi mengenal mazhab atau bagaimana. Yang orang kenal sekarang adalah masih keluar atau enggak darah haidnya. Gitu loh. Ya ada banyak ibu-ibu di Indonesia ini usia 55 ya masih haid. Banyak. 58 masih haid. Baru setelah pensiun itu enggak haid lagi karena pensiun. Dari pensiun kerja, pensiun hamil juga, pensiun haid juga ya. Bukankah begitu, Bregas? Antum tahu dari mana? Ya, kemudian dikatakan wal mubtada'atu idza ra'atid dam liwaqtin tahidu fi mithlihi jalasat. Mubtada'ah, perempuan yang baru pertama kali haid, kalau dia melihat darah di waktu dia haid, ya di waktu dia haid, maka darah yang memang darah mithlul haid, yaitu darah yang serupa dengan darah haid. Darah haid ya, pokoknya darah haid. Jalasat, itu dia apa? Menunaikan hukum-hukum haid. Jalasat ini maksudnya duduk, tapi maksudnya adalah tidak melakukan puasa, tidak melakukan salat, dan hal-hal yang mamnu, hal-hal yang dilarang itu jangan dilakukan ketika haid. Fa in qata'a, nah ini dalam mazhabnya Ibnu Qudamah ini, fa in qata'a li aqalli min yaumin wa lailah falaysa bihaidin. Baik-baik di sini. Jika terputus darah kurang dari sehari semalam, maka ini bukan haid. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Ini yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Lihat, perhatikan baik-baik di sini. Mubtada'ah, perempuan yang baru pertama kali haid, itu ada hukum khusus dalam masalah ini. Gini, tadi kan kita pahami bahwasanya beliau sendiri mengatakan aqallul haid yaumul walailah. Paling minimal, paling cepatnya masa haid itu 1 hari 1 malam, 24 jam dari pertama kali keluar darah. Tapi di sisi lain Ibnu Qudamah mengatakan khusus untuk perempuan yang baru pertama kali haid, ya, baru pertama kali haid dan darahnya terputus belum sampai sehari semalam, maka berarti itu dikatakan bukan haid. Dianggap bukan haid. Bagaimana? Bisa dipahami jemaah? Jadi hukum perempuan mubtadah itu beda. Nih, misalnya ada perawan, dia usia 9 tahun. Dan dia kemudian tiba-tiba jam 7 pagi keluar darah. Dia lapor ke ibunya, "Bu, ini ada darah ini keluar dari kemaluan saya." Wah, iya ini darah haid, nak, gitu. Taib. Jalasat. Maka kamu sekarang enggak boleh puasa kalau di bulan Ramadan. Atau kalaupun dia puasa, batalkan karena kamu udah haid sekarang, gitu kan. Nah, kemudian kamu enggak boleh sholat ya. Taib. Sampai zuhur itu keluar darah haid. Namun menjelang asar terputus darah haidnya, enggak keluar lagi. Bersih, enggak keluar lagi. Maka dia lapor ke ibunya, "Bu, ini bersih, Bu." "Oh iya. Terputus ya?" "Terputus." Nah, gimana dong ini? Ya. Nah, ini untuk perempuan mubtadah yang baru pertama kali haid, berarti ibrahnya di darahnya ini. Di terputusnya darah. Ya udah, kamu coba sholat dulu, karena kamu coba sholat dulu, mandi, kemudian kamu sholat. Ya, misal seperti itu. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, nggak ada keluar darah. Sampai besok jam 7 pagi nggak ada lagi keluar darah. Maka dalam pendapat yang dirajihkan Ibnu Qudamah, yang kemarin itu bukan darah haid. Yang kemarin itu bukan darah haid. Jadi belum haid kamu ini, gitu. Terus kemarin darah apa? Mungkin istihadah, enggak tahu darah apa, karena haid enggak gitu kalau untuk perempuan pertama kali. Sehingga zuhur yang kemarin kamu qadha sekarang. Karena kemarin kamu tinggalkan zuhur itu karena dianggap haid, ternyata bukan.
Ini mazhab yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ya. Yang penting 1 hari 1 malam itu 24 jam itu dilihat. Ya, apakah ya takarrar, apakah berulang atau hanya sekali atau enggak sampai 1 hari dilihat. Kalau enggak sampai 1 hari maka falaisa bihaid, bukan haid itu tadi kemarin, bukan haid. Tapi ini pendapat tidak sahih. Pendapat ini tidak sahih. Ya. Maksudnya selama dia keluar dari haid walaupun sebentar, maka yang lebih sahih adalah tetap dimu'tabarkan dia keluar dari haid untuk mubtada'ah. Tetap dianggap apa? Dianggap itu adalah darah haid. Ya. Itu yang lebih sahih. Memang paling minimal sehari semalam, betul, sahih. Tapi ini untuk umuman darah haid, umuman perempuan haid. Adapun orang yang pertama kali haid, maka itu tidak diminimalkan kapan sehari sekali, karena itu bukan suatu tradisi. Melainkan pertama kali haid, maka hukumnya hukum pertama, hukum ketika itu saja keras. Beda dengan kenapa ada 1 hari 1 malam, kenapa paling lama berapa, itu karena dikembalikan kepada kebiasaan perempuan yang sudah biasa. Adapun mubtada'ah, perempuan yang baru mulai haid, maka itu enggak bisa kita perlakukan seperti perempuan yang sudah biasa haid. Karena dia yang memulai dirinya sendiri. Dia yang sedang memulai haidnya sendiri. Maka ibrahnya dikeluarnya dari haid. Itu yang lebih sahih. Ya. Kemudian wa in jawaza dzalika wa lam ya'bur aktsar al-haid fa huwa haid. Ini dalam pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Kalau misalnya melewati sehari semalam, ini perempuan yang pemula ini, dia udah terus haid lewat dari sehari semalam, tapi lam ya'bur aktsarul haid, tidak melewati 15 hari, maksudnya normal nih, dia 7 hari doang haidnya, 10 hari doang haidnya, 11 hari doang haidnya, maka fahuwa haid, baru dianggap dalam mazhab ini dianggap apa? Baru dianggap haid. Baru dianggap haid. Ya. Seperti itu. Artinya, konsekuensinya, kalau ini akhwat muda ini dia pertama kali haid, ternyata keluar darahnya lebih dari 15 hari, maka ini dianggap bukan darah haid, melainkan istihadah. Karena ajaib juga, pertama kali kok bisa langsung lebih dari 15 hari. Paling pertama kalinya, maka enggak dianggap sebagai darah haid, melainkan istihadah. Ini dalam mazhab. Jadi dalam mazhab yang dipegang oleh Ibnu Qudamah, kalau misalnya perempuan mubtadah pemula ini haidnya enggak nyampe sehari semalam, maka tidak dianggap itu sebagai haid. Berarti belum baligh. Gitu, belum baligh. Kalau ternyata haidnya lebih dari sehari semalam dan tidak sampai melewati 15 hari, maka dianggap sebagai apa? Haid beneran ini baru. Kalau ternyata lebih dari 15 hari, maka dianggap ini perempuan berpenyakit. Ini perempuan sedang mengalami penyakit dalam haidnya. Ya, begitu. Oke. Sampai sini kira-kira bisa dipahami ya coba? Ada pertanyaan atau tidak? Pak Fajar, fadhol. Rutin terus? Iya. Jadinya berapa lama? Tapi siklusnya rutin tetap. Maksudnya siklus rutin ini formatnya maksudnya dari kisaran tanggal itu sama seperti sebelum hamil. Maka ini ibrahnya ke adat. Kembali ke tradisi dia, siklus tradisi dia. Ya. Adapun tidak keluarnya jedanya itu tidak dianggap jeda karena masih dalam siklus. Gitu. Ya, wallahu alam seperti itu yang zahir, karena perempuan mu'tadah
itu dikembalikan kepada adatnya. Perempuan yang udah punya adat, punya siklus tradisinya, dikembalikan kepada tradisinya. Adapun tidak keluarnya di masa-masa beberapa jeda atau 2 hari atau sehari itu, maka itu tidak melazimkan bebas dari haid. Kecuali kalau misalnya setelah jeda keluar memang, tapi hanya keluar flek-flek sedikit. Kalau ini sepertinya itu bukan haid, itu hanya sisa-sisa gitu. Tapi kalau keluarnya lumayan, bukan flek ya, banyak gitu, maka itu haid, masih haid berarti. Coba siklusnya misalnya berapa durasinya biasanya? 9 hari, tapi di antara 9 hari itu kadang ada jeda sehari enggak, 2 hari enggak gitu. Baru keluar lagi, tapi di hari ke-9 atau ke-8 terputus. Berarti ini memang kembali ke siklus, wallahu alam, kembali ke siklus, ke adatnya dia, ke tradisinya dia, begitu, wallahu alam. Dan tanggalnya juga serupa dengan dulu-dulu. Iya, insyaallah. Ya, itu kembali ke kebiasaan dia. Begitu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Enggak. Meskipun udah keluar, meskipun enggak keluar. Kalau memang dia pastikan ini adatnya seperti ini. Mungkin setelah nifas suci, ini mungkin terjadi awal-awal kayak gini nih. Kan jadi mutahayyirah, jadi bingung. Ini 2 hari pertama saya keluar, habis itu kok enggak keluar lagi ya? Maka pas ketika itu awal-awal enggak keluar lagi, memang sholat ketika itu. Karena dianggap, dikira bahwa saya ini tidak apa? Tidak haid lagi, udah 2 hari udah kacau nih gitu. Nah, tapi 3 atau 2 hari kemudian keluar lagi. Nah, di sini dia akan melihat, oh ini berarti apa? Ada kembali ke tradisinya, tanggalannya dia gitu kan. Ya, keluar lagi gitu. Terus sehari misal jeda. Coba dia tunggu lagi, ternyata besok keluar lagi. Nah, ini berarti memang dia pelajari, oh sekarang siklus saya seperti ini, model haidnya seperti itu, maka dia masih tetap di masa haid. Itu pendapat kalau seperti ini dipegang oleh kebanyakan ulama, mengikuti adat dia yang lama, dikembalikan kepada adat dia yang lama. Nah, tapi kalau bagi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibrahnya dikeluarnya darah haid. Bagi Syekhul Islam rahimahullah, ibrahnya dikeluarnya darah haid. Maka kalau misalnya 2 hari pertama keluar darah haid, itu haid. Terus ada jeda sehari, 2 hari, 3 hari misalnya, maka 3 hari jeda ini dianggap tidak haid. Maka tadi mandi, sholat. Ternyata hari berikutnya setelah jeda 3 hari keluar darah haid lagi. Maka bagi Syekhul Islam, maka dia sholat, maka dia haid. Gitu. Begitu. Jadi bukan dari, kalau madhabnya Syekhul Islam dalam masalah ini, bukan dari hitungan-hitungan hari atau tradisi atau apa. Pokoknya ibrahnya di kelihatan apa enggak, ya keluar apa enggak, itu ibrahnya. Memang ada kebenaran, ada kebaikan di sini, benar juga, karena ibrahnya di situ memang. Tetapi yang lebih sahih bukan seperti itu, melainkan dikembalikan kepada tradisinya dia gimana dulu sebelum dia hamil. Seperti itu, maka dia tidak sholat di masa-masa itu. Wallahu alam, itu yang lebih zahir di ana. Itu insyaallah yang lebih sahih. Begitu. Oke? Mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.